Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para penonton, saudara-saudariku yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bertemu bertatap muka dalam rangkaian sentuhan kalbu. Dan di dalam kesempatan ini tema yang akan saya unggah dan akan saya sampaikan adalah bertemakan dua nikmat yang melekat pada manusia. Para penonton yang saya hormati, ada dua nikmat yang tidak satu pun makhluk yang terlepas dari keduanya. Bahkan segala yang terwujud, segala sesuatu yang telah ada ini, itu disebabkan karena keduanya. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat yang bernama nikmat ijad, dan yang kedua bernama nikmat imdad. Nikmat ijad adalah kenikmatan yang disebabkan oleh benda-benda atau segala sesuatu yang mulanya tidak ada lalu menjadi ada. Kemudian nikmat ini dilanjutkan dengan nikmat yang kedua, yaitu nikmat imdad. Artinya kenikmatan yang disebabkan oleh terwujudnya sesuatu yang telah ada sehingga lebih sempurna. Ringkasnya adalah bahwasanya terwujudnya segala sesuatu, adanya segala sesuatu itu tidak akan ada, tidak akan terwujud tanpa didahului dengan nikmat ijad. Dan wujudnya segala sesuatu tersebut tidak akan sempurna apabila tidak adanya nikmat imdad. Hal ini sesuai dengan maqalah yang berbunyi, an'ama 'alaika awwalan bil ijadi wa zaniyan bitawalil imdadi. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kalian, kepadamu. Yang pertama nikmat ijad. Kemudian nikmat imdad, yaitu nikmat sebagai penyempurna, memenuhi kebutuhan yang terus-menerus. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, nikmat ijad adalah nikmat yang
dimiliki oleh segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang melata di atas bumi ini. Wabil khusus terutama kenikmatan yang besar banyak sekali dinikmati oleh manusia. Nikmat ijad ini contoh apa yang sebelumnya tidak kita punyai, tidak kita miliki, kemudian kita punya. Seperti misal, sebelumnya kita menjadi seorang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai usaha, tidak mempunyai pekerjaan. Lalu kemudian kita diberikan atau mendapatkan mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha, sehingga kita menjadi orang yang kaya raya, memiliki segala-galanya. Maka apa yang kita punya sekarang yang awalnya tidak kita punyai, maka pemberian itulah yang dinamakan nikmat ijad. Lalu nikmat imdad sebagai penyempurna dari nikmat ijad adalah berhubungan dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Coba kita lihat lautan yang membentang dan segala isinya yang ada di dalamnya. Ikan-ikan, baik yang ikan kecil, ikan besar, ikan jinak maupun ikan yang buas. Atau kita lihat hutan-hutan dan segala tumbuhan-tumbuhan yang berdiri tegak di dalamnya. Kemudian kita juga melihat sebagai pijakan kita, yaitu bumi dan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga melihat di sekitar kita binatang-binatang yang ada di atas bumi, baik binatang yang bisa dimakan sampai binatang yang tidak bisa dimakan. Nah, itu semua adalah benda-benda atau sesuatu yang sebagai nikmat imdad, bagian-bagian dari kenikmatan atau bagian-bagian yang sebagai nikmat imdad. Jadi intinya nikmat ijad ini adalah pemberian yang awalnya tidak ada, kemudian ada. Awalnya kita tidak mempunyai, lalu kita mempunyai. Nah, apa yang kita punya itulah namanya nikmat ijad. Kemudian lingkungan di sekitar kita, dan itu sudah disediakan, sudah diciptakan sebagai penyempurna dari nikmat ijad. Lautan, pohon-pohonan, gunung-gunung, bumi dan seisinya, apapun binatang-binatang yang ada di atas bumi, ini adalah perkara atau ciptaan atau benda-benda yang sudah disiapkan, yang sudah diadakan sebagai nikmat penyempurna. Dan semua itu sudah diciptakan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Bahkan sebelum Nabiullah Adam diciptakan, diturunkan ke dunia ini, semua itu sudah ada. Maka dengan demikian
dengan kedua nikmat tersebut, nikmat ijad dan nikmat imdad, manusia menjadi sempurna di dalam kehidupannya, sempurna di dalam memenuhi segala apa yang diinginkan, tidak menjadi manusia kelaparan di dalam kehidupan dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan, dua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Kenikmatan yang sebelumnya tidak ada, tidak kita miliki, tidak kita punyai, sehingga kita mempunyai segalanya. Dan kenikmatan imdad, apa yang sudah disediakan di sekitar kita, maka itulah nikmat penyempurna, agar supaya kehidupan kita ini lebih sempurna, lebih bahagia. Para pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mengharapkan kepada hamba-hambanya dengan dua nikmat tersebut di atas, nikmat ijad dan nikmat imdad, menginginkan agar supaya dengan adanya dua nikmat itu manusia menjadi bahagia, sempurna di dalam hidupnya. Kemudian agar supaya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berharap dengan adanya dua nikmat itu, sehingga manusia berbahagia, sempurna di dalam kehidupannya, memiliki segala-galanya, terpenuhinya segala apa yang diinginkan, dibutuhkan. Maka dengan demikian harapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya hamba-hamba yang diberikan kedua nikmat itu bisa sempurna. Bukan hanya sempurna di dalam kehidupan, tapi sempurna di dalam menghadap kepadanya, kepada Zat yang Maha Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua nikmat itu diharapkan kita bisa menjangkau potensi secara total mengenai ke arah spiritual kita. Kemampuan kita secara total diharapkan sempurna, total di dalam menghadap kepada Zat yang memberi dua nikmat tersebut. Sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, tenang, karena kita sudah memiliki dua nikmat ijad dan nikmat imdad. Para pemirsa yang saya hormati, akan tetapi apa yang kita lakukan, kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mendapatkan dengan sempurna kenikmatan ijad maupun kenikmatan imdad, sehingga kita nyaman di dalam beribadah, tenang di dalam melaksanakan taat, dan kita mendapatkan kesenangan batiniah, kesenangan lahir maupun batiniah kita melalui kesadaran ilahiyah. Artinya kita akan mendapatkan kesenangan, selalu berdampingan, berdekatan, berkasih sayang kepada ilahi kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mendapatkan banyak kesempurnaan dengan didapatkannya, dengan diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa dua nikmat di atas, itu nikmat ijad dan
nikmat imdad. Akan tetapi apa yang ada, apa yang kita lakukan tanpa adanya kemurahan dan pertolongan Allah, maka semua itu tidak akan bisa kita lakukan. Ibadah kita, kasih sayang kita, kedekatan kita kepada Sang Rob, Sang Pemberi nikmat, semuanya itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya kemurahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ketahuilah bahwasanya Allah juga memberikan dua pertolongan. Di samping memberikan dua nikmat tersebut di atas, juga Allah memberikan dua pertolongan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Yang pertama, pertolongan berupa pertolongan jasmani. Kemudian yang kedua, pertolongan ruhani. Pertolongan jasmani adalah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan yang jasmani yang merasakan. Jasmani yang menikmati. Jasmani kita yang menikmati, yang merasakan. Dan pertolongan ini diberikan kepada seluruh makhluk yang melata di atas bumi ini. Pertolongan jasmani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang hidup, yang melata di atas bumi ini. Di dalamnya termasuk kita, manusia, para hewan, dan para tumbuh-tumbuhan, segenap tumbuhan, segenap hewan, dan kita sebagai manusia. Semua itu akan merasakan, menikmati pertolongan jasmani. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 6, yang artinya tidak ada satupun makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah juga yang memberikan rezekinya. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat berdiamnya. Dan Allah juga mengetahui di mana tersimpannya rezekinya. Dari semua itu sudah tercatat, sudah berada di dalam kitab yang nyata. Surat Hud ayat 6. Artinya kenikmatan atau pertolongan jasmani ini diberikan kepada seluruh makhluk yang melata di atas bumi ini. Manusia, hayawan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu akan merasakan pertolongan jasmani ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah terdapat dalam kitab yang nyata, artinya Allah menentukan kadar ukuran yang diberikan kepada setiap hambanya yang menerima pertolongan jasmani ini. Tidak sama ukuran pemberiannya, namun berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, sesuai kadar kemampuan. Bila kecil, mendapatkan pertolongan jasmani ya juga kecil, sedikit. Bila mampu untuk menanggungnya, untuk mengolahnya, maka Allah pun akan memberikan pertolongan jasmani dengan pertolongan yang besar. Jadi kadar ukuran pertolongan jasmani ini berbeda-beda.
Kemudian pertolongan yang kedua adalah pertolongan rohani. Pertolongan rohani ini adalah berupa ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman ini diharapkan manusia bisa makrifat pada Allah, bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada zat yang memberi pertolongan, zat yang maha esa, zat yang maha kuasa. Diharapkan dari pertolongan rohani berupa ilmu, pengetahuan, dan keimanan, ini bisa diharapkan kita bisa menjadi hamba-hamba yang ma'rifat billah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, juga mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertolongan rohani ini berupa ilmu, pengetahuan, dan keimanan, ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Pertolongan rohani, ilmu dan keimanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, kita ambil kesimpulan dari apa yang telah saya uraikan di atas. Yang pertama adalah nikmat ijad dan nikmat imdad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi bahagia, menjadi sempurna. Kehidupan di dunia ini dengan dua nikmat ijad dan imdad, kita menjadi manusia yang sempurna di dalam kehidupan. Lalu kita dengan nikmat ijad dan imdad, hendaknya kita potensi ibadah kita tingkatkan, menjadi hamba-hamba yang sergap, yang tekun di dalam ibadah kita setelah mendapatkan kedua nikmat tersebut di atas. Kemudian kesimpulan yang kedua, kadar ukuran Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ijad dan imdad ini tidak sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Untuk kita, Anda, siapapun saja, kita semua, bila mendapatkan kedua nikmat di atas dengan sempurna, hendaknya kita melihat hamba-hamba, saudara-saudara kita yang menerima kedua nikmat di atas yang diberikan sedikit. Artinya marilah kita ikut merasakan betapa sengsaranya mereka, orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, dan para duafa yang memang diberikan ukuran sedikit dari kedua nikmat di atas, ijad maupun imdad. Hendaknya untuk kita yang diberikan dengan sempurna ijad maupun imdad yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mari kita berikan kelebihan dari apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sisihkan rezeki kita, sisihkan kenikmatan yang kita miliki, kita punyai dengan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan untuk mereka, para fakir, para miskin, anak yatim, para duafa yang memang menerima kenikmatan ijad maupun imdad, menerima dengan ukuran yang sedikit, sehingga kehidupan mereka tidak sesempurna seperti kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan jasmani dan rohani diharapkan
agar supaya kita ini banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat dan sang pemberi pertolongan. Hendaknya kita banyak bersyukur. Dengan apa? Yang pertama, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu meningkatkan perbuatan baik kita kepada sesama. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah kita perbaiki sebaik-baiknya, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hablum minan nas, dan hubungan kita kepada sesama manusia juga kita tingkatkan, lebih kita perbaiki dan kita baguskan sebagus-bagusnya sesama manusia dengan jiwa sosial kita kepada sesama, berjiwa bersifat dermawan kepada sesama. Maka dengan demikian kehidupan kita dengan dua pertolongan ini bukan hanya mendapat kebaikan, dicatat sebagai orang-orang yang dermawan dan bersosial di dunia, namun di akhirat kita nanti akan mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat kelak nanti. Dengan apa juga kita bersyukur, di samping kita melakukan hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama, juga kita sebagai tanda kita merealisasikan rasa syukur kita kepada sang pemberi pertolongan adalah dengan memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca kalimah-kalimah thayyibah, terutama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin di setiap kesempatan yang ada, hendaknya kita tidak melupakan membaca kalimah thayyibah alhamdulillahirabbil alamin atau subhanallah. Intinya kalimah-kalimah thayyibah ini adalah sebagai tanda-tanda seseorang yang bersyukur kepada segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan ibadah kita, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Juga kita memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, dengan memperbanyak juga membaca kalimah-kalimah thayyibah, terutama alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap kesempatan, apapun yang kita terima, baik apa yang kita terima itu kebaikan maupun mungkin barangkali kejelekan, kita tetap membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena kebaikan maupun kejelekan yang kita terima itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tetap bersyukur kepadanya. Para pemirsa, pendengar yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.